Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Destia Hermawati. Saya dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. NPM saya 2210303040. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Al-Hulul. Mata kuliah Akhlak Tasawuf, dosen pengampu Bapak Muslim SHI MHI. Di sini saya akan menjelaskan konsep al-hulul dalam tasawuf. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep al-hulul dalam tasawuf. Pengertian al-hulul itu sendiri yaitu secara harfiah, al-hulul berarti Tuhan yang mengambil tempat dalam tubuh manusia yang telah dapat melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya. Abu Nasr At-Tusi mengatakan bahwa yang di dalam bukunya Al-Ummah mengatakan hun ialah paham mengatakan bahwa Tuhan memilih tubuh-tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya setelah sifat-sifat kemanusiaan yang ada dalam tubuh manusia itu dilenyapkan. Dapat juga dikatakan konsep al-hulul itu sendiri yaitu imanensi roh Tuhan dalam diri manusia. Dalam arti timbul masalah bagaimana roh Tuhan tadi menempati dalam diri manusia dan alam semestanya. Al-hulul itu berasal dari bahasa Arab yang berarti menempati. Hulul itu adalah Tuhan mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu. Manusia itu betul-betul berhasil melenyapkan sifat-sifat kemanusiaan yang ada dalam tubuhnya. Menurut Al-Hallaj, Tuhan mempunyai dua sifat dasar, yaitu Al-Lahut, sifat ketuhanan, dan An-Nasut, sifat kemanusiaan. Manusia juga mempunyai sifat yang sama. Oleh karena itu, antara Tuhan dan manusia terdapat kesamaan sifat pandangan itu, bahwa Tuhan dan manusia mempunyai sifat dasar yang sama. Ini diambil dari sebuah hadis yang berasal atau yang berbunyi, sesungguhnya Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ahmad Ibnu Hambali. Hadis ini mengandung arti bahwa di dalam diri Adam alaihissalam terdapat bentuk yang disebut Allahut, sebaliknya di dalam diri Tuhan terdapat bentuk manusia atau disebut An-Nasut. Di sini saya akan melanjutkan poin yang nomor 2, yaitu tentang menjelaskan tokoh dari faham al-hulul, yaitu faham al-hulul ini dibawa oleh Husain Ibnu Mansur Al-Hallaj yang dikenal dengan nama Al-Hallaj. Lahir di kota Baida di Iran Selatan, Persia pada tahun 858 Masehi. Ia menerima pendidikan berbagai cabang ilmu agama. Ia mengembalikan perhatiannya kepada sufisme dan menimba ilmu pada guru sufinya, yaitu Hajrat bin Husain, Nun Junaid Baghdadi, dan Umar bin Utsman. Al-Hallaj ini mengatakan bahwa ada konsep al-hulul itu berangkat dari teorinya Lahut dan Nasut yang saya sudah jelaskan tadi di poin nomor 1, yaitu karena didasarkan pada konsepsi tentang kejadian manusia, di mana ia berpendapat bahwa ada manusialah yang pertama kali dijadikan oleh Tuhan untuk sebagai bentuk kopinya dari dirinya dengan manusia. Segala sifat dan kebesarannya itu, konsepsi ini ia lanjutkan dalam syairnya yang berbunyi, Maha suci Zat yang menyampaikan sifat kemanusiaannya, menyingkapkan tabir rahasia ketuhanannya, kemudian nampaklah ia bagi makhluknya dalam manusia yang makan dan sebagainya. Sebaliknya, manusia yang mempunyai sifat ketuhanan dalam dirinya ini dapat dilihat dari tafsiran Al-Hallah mengenai kejadian Adam. Artinya, ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, semua sujud kecuali iblis, yang enggan dan merasa besar ia menjadi yang tidak percaya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Untuk yang poin nomor 3, menjelaskan kecaman ulama salaf terhadap paham al-hulul. Paham al-hulul salaf yaitu sejak dahulu para kaum salaf dan sufi telah mengecam aliran al-ittihad dan hulul ini karena dikhawatirkan akan menghancurkan kekuatan iman kaum muslimin dari dalam tanpa disadari. Namun, apabila seorang mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah itu orang yang pertama kali mengecam paham ini adalah tidak benar. Karena sebelum masa hidupnya sudah banyak sekali ulama salaf yang berusaha membentengi keimanan umat Islam. Ibnu Taimiyah berkata, Al-Junaid adalah seorang ulama bijaksana yang meladeni sejak para pendahulunya yang soleh. Dia menyayangkan adanya sebagian sufi yang terpengaruh dengan paham ini,
Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa kaum sufi itu hanya bermazhab pada ajaran sunnah Nabi, bukan faham al-ittihad dan hulul. Ia berkata bahwa kaum sufi adalah sekelompok manusia yang disucikan dari pengaruh ajaran mazhab saat itu. Mereka pula kelompok yang sangat menjauhinya dan selalu memerangi gerakannya. Syekh Abdul Qadir Jailani ditanya oleh seseorang, apakah ada aliran yang tetap diridhoi Allah selain mazhab Imam Ahmad bin Hambal? Dia menjawab, tidak. Itu tidak ada. Ini merupakan bukti yang menyatakan kesamaan akidah kaum sufi dan ahli salaf yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Bila ada yang kesalahan dalam ucapan saya, semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.